Berjumpa lagi dengan saya, Agung Sumargo, seorang pengajar matematika yang akan membantu Anda semua untuk belajar matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang aturan pencacahan. Dan pada kesempatan kali ini juga, saya akan memanfaatkan mengajar daring dengan menggunakan mentimeter.com. Simaklah video ini dari awal sampai akhir supaya Anda semua bisa melihat cara menggunakan mentimeter.com. Oke, mari kita mulai. Nah, sekarang ini saya sedang menunggu anak-anak masuk di Zoom yang sudah saya buat. Ini sudah ada beberapa yang sudah masuk. Nah, ada Putri, Hagai, dan Christian Ciputra. Halo Christian Ciputra, apa kabar? Ini mereka sedang masuk ke aplikasi Zoom-nya. Christian Ciputra, apa kabar? Baik. Ya. Sudah siap untuk belajar matematika ya? Siap nih supervisi pakainya. Ya, mantap. Hari ini kita akan kedatangan beberapa tamu yang akan bersama-sama kita untuk belajar matematika. Ya, selamat pagi Bu Lina. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak. Ya. Selamat pagi anak. Semuanya, selamat pagi Ibu Lina yang akan bersama-sama dengan kita untuk belajar bersama-sama. Bapak pengawas yang saat ini juga sudah hadir, mungkin masih menunggu koneksi. Hari ini kita akan mulai belajar bersama-sama untuk membahas matematika. Baik. Selamat pagi Pak Suwarno. Ya. Ya, baik Pak. Mari Pak. Dengan senang hati Pak. Mari Pak. Baik. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa anak-anak semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Kami akan belajar matematika bersama-sama dengan kelas 12 IPA dan IPS. Bersama-sama kami juga, Ibu Kepala Sekolah, Bapak Pengawas, juga mungkin ada Bapak Ibu Guru yang lain. Tuhan memberkati supaya bisa berpartisipasi mengikuti pembelajaran kami ini. Terima kasih Tuhan, berkati jaringan yang kami pakai supaya tetap lancar Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik. Sekali lagi anak-anak semuanya, ketika nanti kalau Zoom kita terputus, terjeda, silahkan masuk lagi. Ya, itu pesan saya. Kemudian saya akan sampaikan hari ini materi tentang aturan pencacahan. Seperti yang ada di buku kalian masing-masing, aturan pencacahan itu ada di buku halaman 164. 164. Ketika saya baca buku ini, ya, aturan pencacahan itu apa? Saya pahami pelan-pelan. Akhirnya saya mengerti, oh ternyata ini materi yang menurut saya itu lebih mudah untuk kita pakai. Nah, saya akan coba untuk membahas materi aturan pencacahan ini dengan menggunakan share screen. Nanti silakan kalian melihat di tampilan yang akan saya tampilkan. Share screen yang akan saya sharekan, ini saya presentasikan. Nah, aturan pencacahan. Ya, mari kita belajar bersama-sama. Ini saya menggunakan aplikasi slide mentimeter.com. Nanti kalian bisa berpartisipasi. Saya undang nanti kalian bisa masuk menggunakan www.menti.com dengan menggunakan kode yang ada di atas 9360588. Saya harapkan setelah kalian mempelajari aturan pencacahan ini, kalian mampu untuk menganalisis aturan pencacahan, yaitu meliputi aturan penjumlahan,
aturan perkalian, permutasi, kombinasi melalui masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih masalah-masalah yang ada dalam aturan pencacahan ini? Nanti kita lihat, pasti banyak dan sering kamu temui. Kemudian yang kedua, saya harapkan kalian bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan konsep kaidah atau aturan pencacahan. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Kalian bisa terlihat ya, ini ada plat kendaraan bermotor. Ada B16TB, kemudian 2017, 2186, 2609, dan seterusnya itu. Nah, coba amati kira-kira apa yang ada dalam pikiran kalian tentang plat nomor ini, angka-angka yang ada di situ. Ya, itu yang pertama yang saya sajikan kepada kalian. Mungkin kalian bisa menangkap, oh ini kayaknya angkanya ganjil nih, angkanya genap. Nah, nanti kalian mungkin bisa menyatakan pendapatnya. Saya undang, silakan kalian masuk di www.menti.com dengan kode ada di situ. Kemudian gambar yang kedua, perhatikan. Di sini ada sebuah keluarga yang sedang makan. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, kemudian 3 orang anaknya. Mereka duduk berputar melingkari sebuah meja makan. Nah, kira-kira kalian pasti bisa mengamati nih, kalau duduknya seperti itu, apakah besok duduknya seperti itu lagi? Ya. Misalnya nih, ayahnya ada di sebelah kiri, mungkin bisa pindah juga di sebelah kanan atau bagaimana. Nah, ini 2 gambar yang mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita bisa tahu ya, kita bisa alami seperti ini. Secara tidak sadar kita pasti akan mengalami seperti ini. Nah, silakan coba, saya ingin kalian berpendapat, apa sih setelah melihat 2 gambar tadi, silakan tulis di kolom berikut ini. Kalau kalian suka silakan berikan hati, berikan jempol, kalau tidak suka silakan dislike saja, gambar ada di sebelah kiri bawah. Nah, itu ada beberapa hal ya. Baik, silahkan kalian menuliskan pendapat kalian masing-masing, masuk di www.menti.com dengan kode 9360588. Saya ingin kalian menuliskan pendapatnya setelah kalian melihat 2 gambar tadi. Apa yang terbayang dalam gambar itu? Mungkin Bu Lina bisa ikut masuk juga. Bapak Suwarno mungkin juga bisa ikut masuk setelah melihat gambar tadi. Apa sih pendapat Bapak atau Ibu dan anak-anak semuanya? Silakan mungkin bisa ditulis di situ. Jika sudah dituliskan, langsung dikirim saja, di submit. Nanti ada yang masuk ke sini ya. Bebas saja, pendapatnya bebas. Mungkin kalian tidak suka dengan gambar itu atau ini. Nah, ini sudah ada yang berpendapat, oh jumlah dan urutan. Mungkin ada pendapat lain dengan gambar tadi. Kita mungkin bisa melihat ya, apa sih sebetulnya keistimewaan dari gambar tadi. Ini ada yang berpendapat 1 orang, jumlah dan urutan. Mungkin ada lagi yang berpendapat yang lain, ya silakan. Silakan anak-anak, ya ada banyak sekali kemungkinan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat ditentukan melalui aturan cacah. Oke, terima kasih pendapatnya. Mungkin ada lagi pendapat yang lain dari 16 anak yang saat ini hadir. Silakan, kalian berpendapat bebas saja, bebas ketik. Nah, oke, ada urutan ganjil genap. Ya, pendapatnya bagus banget ya ini. Ya, ada aturan pencacahan, angkanya acak, ya benar ya. Ya, silakan berpendapat. Boleh yang sudah berpendapat boleh berpendapat lagi apa saja dalam setelah melihat 2 gambar tadi, yaitu tentang plat kendaraan bermotor dan sebuah keluarga yang sedang makan bersama melingkari meja makan tadi. Sudah ada beberapa pendapat, ada 6 pendapat. Mungkin masih ada lagi, saya kasih waktu sekitar 20 detik ya.
Ya, bebas saja, bebas. Ayo, silakan berpendapat. Tidak usah bingung, tidak usah dipikir terlalu mendalam. Ya, namanya berpendapat kan bebas. Silakan, anak-anak. Ya, ada yang berpendapat keharmonisan dalam sebuah keluarga ya, tentunya benar. Oke, terima kasih pendapatnya. Ada lagi, silakan. Ada 7 orang. Sebelum saya lanjut ke slide berikutnya. Harmonis, kemudian kekeluargaan. Ya, terima kasih. Masih ada lagi? Ada lagi? Kalau sudah tidak ada, nah, dari beberapa pendapat atau tulisan anak-anak semuanya, ini ada kebersamaan, ya. Mungkin kalian melihatnya dari sisi, hubungan kekeluargaannya, kebersamaannya. Mungkin kalian melihat dari sisi matematisnya, angka-angka itu diacak-acak sampai nggak ada yang sama. Nah, mungkin juga seperti itu. Nah, ini pendapat-pendapat kita ya dalam kehidupan sehari-hari itu mungkin kita nggak terbersit dalam bayangan kita, kok bisa seperti itu gitu. Ya, baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang aturan pencacahan. Ada 3 bagian yang akan kita pelajari. Saya harapkan ini nanti waktunya cukup. Yang pertama itu adalah aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Kemudian itu tentang permutasi nomor 2. Dan yang ketiga adalah tentang kombinasi. Apa sih yang disebut dengan aturan pencacahan? Ya, di sini kalian bisa melihat semua. Aturan pencacahan itu didefinisikan sebagai suatu cara, ya, cara atau aturan untuk menghitung suatu kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Nah, lalu apa yang disebut dengan aturan penjumlahan? Perhatikan di situ aturan penjumlahan, kalian bisa lihat, jika suatu pekerjaan dapat dilaksanakan dengan N1 cara dan pekerjaan kedua dengan N2 cara, serta jika kedua tugas ini tidak dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan, maka terdapat N1 yang tadi ya, N1 tambah N2 cara untuk melakukan salah satu pekerjaan tersebut. Kita ambil contoh di bawahnya. Nih, Departemen Matematika akan menghadiahkan sebuah komputer kepada salah satu mahasiswa atau seorang dosen. Ya, kepada seorang mahasiswa atau kepada seorang dosen. Pertanyaannya, ada berapa cara untuk menghadiahkan jika terdapat 532 mahasiswa dan 54 dosen? Bagaimana caranya, gitu kan? Nah, kita tinggal tulis saja karena kejadiannya ini saling lepas ya. Dosen sendiri, mahasiswa sendiri, maka tinggal ditambahkan, yaitu 532 ditambah 54, sehingga ada 586 cara. Nah, berikutnya kita bahas tentang aturan perkalian. Apa yang disebut dengan aturan perkalian? Perhatikan di slide yang ada di situ. Jika suatu pekerjaan diselesaikan dengan P cara yang berlainan dan suatu pekerjaan yang lain diselesaikan dengan Q cara yang berlainan, maka banyaknya cara untuk melakukan dua kegiatan itu dapat diselesaikan dengan cara yang P tadi dikalikan dengan cara yang Q. Ya, itu banyaknya cara. Jadi tinggal dikalikan saja. Itu. Karena kejadiannya itu adalah berlainan masing-masing. Nah, di bawahnya di situ bisa kalian lihat tentang faktorial. Jadi tanda seru itu dibaca dengan faktorial. Perhatikan, faktorial adalah, saya ingatkan kembali, faktorial itu adalah hasil kali
bilangan asli berurutan dari angka 1 sampai dengan n. Ya. Nah, di situ ada contoh n faktorial, berarti 1 kali 2 kali 3 dan seterusnya sampai n. Atau di bawahnya kalian bisa lihat n faktorial, dibaca ya, dibaca n faktorial, n tanda seru itu sama dengan n kali n min 1 kali n min 2 kali dan seterusnya kali 3 kali 2 kali 1. Nah, tadi bagian pertama kita sudah bahas tentang aturan penjumlahan dan perkalian. Nah, sekarang kita bahas tentang permutasi, definisi tentang permutasi. Ya, permutasi itu apa? Permutasi itu adalah urutan yang mungkin dari sejumlah unsur yang berbeda tanpa adanya pengulangan. Nah, itu permutasi. Kemudian permutasi merupakan bentuk aplikasi dari kaidah perkalian atau aturan perkalian ya. Jadi permutasi ini bentuk aplikasinya dari aturan perkalian. Nah, sehingga permutasi dari n objek bisa kita tulis di situ yang tercetak di kotak itu bahwa n faktorial sama dengan n kali n min 1 dikali n min 2 kali n kali 1 kali 2 kali 1 dan seterusnya. Nah, jumlah susunan berbeda dari pemilihan R objek yang diambil dari n objek ditulis, nih penulisannya kalian bisa lihat di situ n dalam kurung p dalam kurung nr atau di sini permutasi nr ya. Tulisan permutasinya kalian bisa lihat di sini. Atau nah di sini bentuknya yang paling akhir nih. P nr di bawah r. Rumusnya adalah permutasi nr sama dengan n faktorial dibagi n min r faktorial. Nah, coba perhatikan nih saya berikan sebuah cara paling mudah. Yang namanya permutasi itu identik dengan kata per, ya kan? Per itu berarti kita harus perhatikan urutan. Ya. Sama nih, awalan katanya permutasi, maka di situ perhatikan urutannya. Nah, sehingga kita bisa tulis kalau kita nanti mengerjakan sebuah soal dengan permutasi, oh berarti kita harus memperhatikan urutannya dengan menggunakan rumus yang ada di sini nih. Itu tentang permutasi. Ya, itu tentang permutasi ya. Nah, saya berikan beberapa rumus atau formula dari permutasi. Ini yang saya ambil dari slide di ruang guru. Nah, perhatikan di situ ada 5 jenis permutasi. Ada permutasi dari n elemen, tiap permutasi terdiri dari n elemen, rumusnya kalian bisa tahu di sini. Kemudian permutasi dari n elemen, tiap permutasi terdiri dari r unsur dan elemen, n elemen dengan r-nya lebih kecil dari n. Nih, rumusnya yang tadi ya. Kemudian yang ketiga, permutasi dari n unsur yang mengandung p kali q dan r unsur yang sama. Kemudian yang keempat, permutasi siklis. Apa sih yang namanya permutasi siklis? Nanti kita bahas di contohnya. Kalau kalian lihat, tadi ada sebuah keluarga, di gambar pertama, yang kedua tadi ya, gambar kedua, itu ada sebuah keluarga, makan bersama. Hari ini, ayahnya duduk di sebelah kiri. Mungkin besok ayahnya duduk di tengah. Besok ayahnya duduk di pinggir kanan. Ya, itu berbeda-beda. Itu menggunakan permutasi siklis. Ini rumusnya. Kemudian yang terakhir bagian 5, permutasi berulang dari n unsur. Tipe permutasi terdiri dari k unsur. Ini biasanya menyusun beberapa huruf yang nomor 5. Nah, berikutnya untuk bagian yang ketiga itu adalah kombinasi. Kombinasi itu adalah susunan dari beberapa elemen di mana urutan tidak diperhatikan. Nah, bedanya itu. Kalau permutasi, namanya permutasi kita perhatikan. Tapi kalau kombinasi,
urutannya nggak usah diperhatikan. Misalkan, nah ini ada contoh. 1, 2, 3. Kita balik 3, 2, 1. Rumusnya kita bisa lihat di bawah. Kombinasi dari M objek diambil N setiap kali. Rumusnya bisa kalian lihat. Itu adalah kombinasi MX sama dengan M faktorial dibagi N X faktorial M kali M kurang X faktorial. Nah, berikutnya kita lihat tentang aturan pengisian tempat. Aturan pengisian tempat. Silakan dilihat pada metode aturan pengisian tempat ini semua hasil yang mungkin didaftar secara manual. Perhatikan contoh. Saya hari ini tidak menulis di papan tulis, tapi saya akan coba menjelaskan di slide ini. Perhatikan, disediakan himpunan angka 1, 2, 3, 4. Jika angka dibentuk bilangan yang terdiri, jika akan dibentuk bilangan yang terdiri dari 2 angka. Berapa banyak bilangan yang terbentuk? Nah, perhatikan. Jadi dari 4 angka itu, 1, 2, 3, 4, itu akan dibentuk dari 2 angka saja. Dengan aturan A, boleh ada angka yang berulang. Kalau A itu boleh diulang-ulang. Kemudian yang B, tidak boleh ada angka yang diulang. Misalnya kita sudah ambil 1, maka 1 nggak boleh dipakai lagi. Itu yang B. Nah, perhatikan cara menjawabnya. Nah, penyelesaiannya karena di situ ada 2 kotak atau 2 tempat, maka kita buat 2 kotak seperti ini. Kotak pertama, kotak kedua. Nah, bagian A. Karena boleh ada angka yang diulang, maka tempat pertama dapat diisi oleh salah satu angka dari angka tadi. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kemudian karena tempat 1 telah diisi dengan 1 angka, maka angka yang tersisa tetap 4 ya. Ingat, tadi kan di sini kan boleh diulang nih. Maka tempat keduanya juga bisa diisi dari keempat angka tadi. Jadi ada 4 cara juga pengisiannya. Sehingga di bagian bawah kalian bisa lihat ya. Jadi tempat pertama itu ada 4 cara, tempat kedua ada 4 cara juga. Sehingga jawabannya berapa banyak caranya? Ada 4 kali 4, 16. Jadi itu cara untuk menyusun 2 angka dari 4 angka tadi dengan aturan boleh diulang. Pak, bagaimana seandainya boleh angka itu tidak diulang seperti yang B? Nah, kita lihat bagian B. Karena ada 2 tempat, kita tulis 2 tempat juga. Nah, aturan yang B, tidak boleh ada angka yang diulang. Ya, tidak boleh ada angka yang diulang. Oke, sekarang kita lihat caranya. Tempat pertama dapat diisi oleh salah satu angka dari angka tersebut, yaitu 1, 2, 3, 4. Kita ambil 1 dulu, misalnya angka 1. Maka tinggal tersisa, karena nggak boleh diulang, 1 nggak boleh dipakai lagi. Ya, sehingga tinggal angka 2, 3, dan 4. Oke, kemungkinan bagian kedua, karena tempat 1 telah diisi dengan 1 angka, maka angka yang tersisa tinggal 3 angka. Benar ya, Christian, Ciputra, Daniel? Ya, jadi kita sudah ambil 1 nih, misalnya saya pengen ambil angka 4. Berarti kan angka 4 nggak boleh diulang lagi kan? Nah, tinggal berapa kemungkinan? Yaitu 3 kan? Ya. Jadi tinggal ada 3 cara pengisian di kolom kedua atau kotak kedua ini. Nah, sehingga
banyak cara adalah 4 kali 3 sama dengan 12. Itu. Nah, kira-kira sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan. Nanti ini sama kayak konsep distribusi ya Pak? Ya. Konsep distribusi, kemudian permutasi nanti akan masuk ke sini juga. Gitu. Lanjut, mungkin ada pertanyaan yang lain, silakan. Udah gak ada pakainya. Oke, lanjut ya. Waktu tinggal 4 menit, nanti seandainya keluar kalian masuk lagi ya. Gak apa-apa. Baik, kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Oke. Nah, sekarang mungkin ini seringkali kalian hadapi nih. Contoh seperti ini. Contoh 2. Berapa banyak cara untuk memilih 3 pengurus OSIS yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 orang siswa. Jadi ada 8 orang calon yang akan duduk dalam pengurus. Pengurus itu terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Ya. Pertanyaannya, ada berapa cara sebetulnya untuk menyusun pengurus itu dari 8 orang tadi? Nah, perhatikan cara penyelesaiannya. Nah, kita sediakan 3 kotak yang diminta, yaitu sebagai ketua, sebagai sekretaris, dan sebagai bendahara. Perhatikan, yang menjadi ketua tentunya kemungkinannya ada 8 orang dong, ya kan? 8 orang ambil 1 dulu jadi ketua, sudah. Setelah itu bagaimana? Tinggal tersisa apa? Sekretaris dan bendahara kan posisinya. Ketuanya ini nggak boleh merangkap jabatan, ya. Ketua ya ketua saja. Kemudian tinggal 7 orang. Maka di bagian kolom sekretaris ini kemungkinannya hanya ada 7 orang. Nah, lalu setelah ketua dapat, sekretaris dapat, kita cari bendahara. Nggak boleh rangkap jabatan. Yang sudah jadi ketua, ya sudah. Yang sudah jadi sekretaris, sudah. Yang tinggal 6 orang saja yang harus menjadi bendahara. Sehingga kemungkinannya adalah hanya ada 6 orang yang jadi bendahara. Nah, jadi banyak cara untuk memilih pengurus kelas adalah 8 kali 7 kali 6, yaitu 336 cara. Gitu ya. Nah, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, banyak cara untuk memilih pengurus kelas tadi dapat diselesaikan dengan cara permutasi. Nah, ini yang saya katakan tadi, ya kan? Kita bisa gunakan konsep permutasi untuk menyelesaikan aturan perkalian seperti ini. Nah, perhatikan, ada 8 orang, maka N-nya 8. Diambil 3 sebagai pengurus kelas ya. 3 orang sebagai pengurus kelas, maka R-nya ditulis 3. Sehingga dengan rumus yang ada tadi, permutasi NR, N-nya itu 8, R-nya 3. Maka kita bisa tulis 8 faktorial dibagi 8 kurang 3 faktorial. Sehingga 8 faktorial itu artinya 8 kali 5, kali 7, kali 6, kali 5 faktorial. Yang bawah 5 faktorial. Kita coret saja. Tinggal 8 kali 7 kali 6. Hasilnya sama, 336 cara. Ini cara permutasi yang kita pakai untuk menyelesaikan aturan perkalian tadi. Soal yang tadi. Baik, untuk aturan perkalian dan aturan penjumlahan tadi, masih ada pertanyaan nggak? Atau kita bisa lanjut ke bagian berikutnya? Pak, itu faktorial 8, kenapa 8 kali 7 kali 6 sampai 5 aja, Pak? Ya, karena di situ, di bawahnya itu kan 5 faktorial. Artinya juga sama, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1.
Bawahnya juga 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Tinggal dicoret saja, Christian. Jadi kita singkat saja. Gitu. Baik, ada pertanyaan lagi? Silakan. Anak-anak, silakan. Bertambah pusing atau enggak? Aduh, keluar lagi. Aduh. Ya, silakan masuk kembali ya. Tuh. Ya, silakan masuk kembali. Ya, silahkan masuk kembali. Karena ini terjeda, nggak apa-apa. Ya, terima kasih sudah berpartisipasi lagi, sudah masuk kembali. Lanjut. Oke, terima kasih. Lanjut ke slide berikutnya supaya lebih cepat lagi ya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang coba kalian lihat yang di tampilan slide, perhatikan di situ. 5 orang menempati tempat duduk yang mengelilingi meja bundar. Berapakah? Berapa macam susunan dapat terjadi? Nah, seperti tadi nih, gambar kedua tadi. Ya kan? Ini ada ayah, ada ibu, kemudian anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Nah, pertanyaannya, apakah setiap hari susunannya harus seperti ini? Gimana, Christian atau Nathaniel? Tentunya enggak ya. Enggak kan? Bisa digonta-ganti kan? Ya. Enggak mungkin ayah selalu posisinya di sini. Pasti bisa juga dia di atas. Di sini. Bisa juga anak pertama di sini. Ditukar. Nah, pertanyaannya, berapa banyak macam susunan ya yang dapat terjadi? Bagaimana caranya? Nah, kita gunakan dengan cara permutasi siklis. Nah, ini yang disebut permutasi siklis. Nah, kita lihat. Permutasi siklis, rumusnya, lihat. P dalam kurung N sama dengan N-1 faktorial. Nah, ini permutasi siklis rumusnya. Sehingga kita bisa tulis, ya, di sini adalah 5 orang menempati tempat duduk yang mengelilingi meja bundar. Berapa macam susunan dapat terjadi? Nah, kita selesaikan dengan cara permutasi siklis. Jadi permutasi siklis 5 kurang 1 faktorial. Jadi 4 faktorial. Sehingga 4 faktorial itu artinya adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sehingga ada 24 macam cara. Oke, terima kasih yang sudah suka memberikan hati, memberikan jempol. Oke, saya harapkan pembahasan untuk aturan penjumlahan, aturan perkalian, kemudian permutasi dan kombinasi ini kalian bisa paham. Ya. Nah, semoga kalian bisa paham ya dengan pembelajaran yang saya berikan hari ini. Dan sekarang coba saya ingin kalian masuk lagi ke www.menti.com dengan menggunakan kode sama 9360588. Ayo, kita akan main kuis matematika. Kuisnya sekitar apa? Nanti sekitar pembelajaran kita hari ini. Ya. Oke, silakan sudah? Kalian sudah masuk? Sudah ya? Silakan di minimize dulu. Kita masuk.
kita bermain kuis matematika dari pembelajaran kita hari ini. Oke. Oh ya, silakan. Sebelumnya mau nanya Pak, Oke, oh boleh, silakan. ini cara bedain dia soal pakai mutasi sama kombinasi gimana Pak? Lihat dari soalnya. Oh ya, terima kasih Riri. Untuk membedakan antara permutasi dengan kombinasi. Nah, tadi di awal saya sudah sampaikan, namanya permutasi kan berarti kita harus memperhatikan urutan. Kalau kombinasi itu urutannya nggak usah diperhatikan. Seperti yang di slide awal tadi. Coba saya buka lagi. Nih, coba ya saya buka lagi. Sebentar. Oke, sabar ya. Nah, kalau kombinasi itu biasanya kita tulis seperti ini nih. Nah, ini. Coba perhatikan yang ada di slide ini. Perhatikan yang ini. Perhatikan angka 1, 2, 3 yang atas ini. Yang saya tunjuk ini. Susunannya 1, 2, 3. Kemudian 3, 2, 1. Kemudian 2, 3, 1. Kemudian 1, 3, 2. Berputar lagi 3, 1, 2. Nah, kalau kombinasi itu tidak diperhatikan aturannya, tetapi angkanya tetap sama. Kalau permutasi kita perhatikan. Oh, tadi kita ambil 3 orang dari 8 orang. Nah, maka aturannya kita ambil dulu 3 orang itu dari sejumlah orang yang ada. Gitu, Riri. Kiranya bisa menjawab ya? Oke Pak, makasih Pak. Ya. Oke, sudah siap kita main kuis? Siap ya? Pertanyaannya mudah, nggak usah dipikir terlalu panjang. Hanya waktu saja yang akan membedakan ketepatan kalian menjawab. Kemudian kejelian melihat slide-slide yang ada tadi. Oke. Sudah siap? Silakan masuk ke www.menti.com. Kemudian gunakan kode 9360588. Siap ya? Kita masuk ke matematika quiz, aturan pencacahan. Sudah siap? Oke, sudah memberikan jempol, memberikan hati. Kita mulai. Ya, oke, terima kasih. Kalian sudah gabung. Ya, terima kasih. Oke, sudahlah. Masih ada lagi? Nggak ada ya? Pertanyaan pertama. Apakah pembahasan materi pelajaran matematika hari ini? Oke, ada lagi? Ya, waktunya habis. Ya, ada yang bilang, ya, jawaban yang benar, kita belajar tentang aturan pencacahan. Ya, siapa yang menjawab dengan cepat dan benar? Ya, oke, terima kasih. Yang paling cepat adalah Ameliorate. Ya. Nah, baik, pertanyaan yang kedua. Yang kedua. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua, siap. Gambar pertama yang ditampilkan pada slide pembelajaran hari ini adalah kira-kira gambar apa? Gambar apa kira-kira?
Ya, betul. Ada yang menjawab bunga-bunga, ada yang pemandangan alam. Berarti kalian belum perhatikan nih. Ada yang menjawab sudah benar, ada 12 orang. Plat kendaraan bermotor. Oke. Yang benar siapa? Paling cepat kita lihat. Ya, oke. Riri turun di paling jauh, paling bawah. Ya, paling cepat itu Nathaniel, tetapi yang menduduki teratas adalah F. F ini siapa? Saya nggak tahu. Ya, baik. Pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga sudah siap? 1, 2, 3. Ya, tanda seru atau tanda seru ini pada pembelajaran matematika dibaca apa? Marah, faktorial, perkalian, atau pembagian? Oke, silakan jawab. Ada 16. Oke, tepat sekali. Faktorial yang benar jawabannya. Nah, ya, siapa yang lebih cepat? Posisinya siapa nih? Ya, yang bisa naik. Oke, nama F ini masih berada di atas. Yang tercepat itu Christian, tapi Christian di posisi paling bawah. Ya, nggak apa-apa Christian. Lanjut. Oke, lanjut. Pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat, silakan kalian lihat. Silakan dilihat. Siapakah nama tokoh pada gambar berikut ini? Anies Baswedan, Muhadjir Effendi, Nadiem Makarim, atau Basuki Cahayapurnama? Silakan. Ya, waduh, kenapa pada belum kenal dengan Bapak Menteri Pendidikan? Ada yang menjawab Bapak Anies Baswedan, ada yang menjawab Muhadjir Effendi, ada yang menjawab Basuki Cahayapurnama. Aduh, yang benar ini adalah Bapak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan yang sekarang ini ya. Oke, lanjut. Berikutnya, kita lihat dulu siapa yang menjawabnya paling cepat. Kayaknya ini adalah siapa? Oh, Ameliorate yang pertama paling cepat, tetapi posisi dia masih di bawah. F ini siapa nih ya? Saya nggak kenal, tapi bisa masuk di urutan pertama, nggak apa-apa. Lanjut pertanyaan yang terakhir, yang kelima. Pertanyaan yang kelima. Oke, lanjut. Rumus berikut ini disebut rumus apa? Permutasi, kombinasi, aturan perkalian, atau permutasi siklis? Ya, ayo semangat untuk menjawab pertanyaan ini. Aduh ya, ada yang menjawab 8 orang benar. Namanya rumus permutasi. Ada yang bilang kombinasi 3 orang salah. Ada juga yang bilang oh ini permutasi siklis. Salah juga. Yang benar adalah rumus permutasi ya. Oke. Kita lihat yang paling cepat saat ini. Yang paling cepat itu adalah yang jawab benar. Oke, yang paling cepat itu adalah F. Oke, juaranya F. F ini siapa? Saya nggak tahu ya. Oke, terima kasih. Oke, mantap. Oke, terima kasih. Mantap ya kuisnya. Ya. Oke. Bagaimana? Bagaimana? Tertarik nggak dengan kuis tadi? Ya. Kuis
Ya, cukup menguras ini adrenalin kita ya. Tadi F ini siapa ya? Saya nggak tahu nih. F ini siapa? Firman ya, bukan ya? Kayaknya Sofi Pak. Oh, Sofi ya. Selamat Sofi ya. Terima kasih. Nanti kamu saya kasih OVO 20.000 ya. Tenang saja. Ya. Saya nggak akan cerita di awal. Tenang Sofi. Nanti saya transfer OVO 20.000. 20.000 saja ya. Nggak apa-apa ya. Terima kasih Sofi sudah memenangkan kuis ini. Jadi kalian kalau tadi yang menyimak dari awal sampai akhir penjelasan saya tentunya pasti bisa. Ya. Oke, saya kira itu saja. Jadi inti dari pelajaran kita pada pagi hari ini adalah kita belajar tentang aturan pencacahan. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mengatur sedemikian rupa tanpa ada yang kembar. Contoh tadi di plat motor, nggak ada yang kembar, ya kan? Kemudian posisi tempat duduk, ya itu posisi tempat duduk itu diatur sedemikian rupa dari sebuah keluarga. Nggak bisa berulang seperti itu terus, tapi bisa ganti-ganti. Atau mungkin dalam pemilihan pengurus kelas, kemudian mungkin pemilihan pilkada atau apapun ya dalam demokrasi ini. Baik, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak sebelum nanti ada pengarahan dari Ibu Lina. Silakan mungkin anak-anak, silakan. Ayo, silakan yang ingin bicara, ingin berpendapat. Pak, tadi yang keluarga itu pakainya permutasi siklis ya, Pak? Ya, betul, Christian. Menggunakan permutasi siklis. Gitu ya. Itu juga kayak kombinasi, Pak. Kalau siklis tidak seperti kombinasi. Kalau siklis itu kan di N kurang 1. Gitu saja. Langsung faktorial aja. Bapak, saya mau nanya. Silakan, Sofi. Yang siklis itu cuma yang buat duduk melingkar gitu dong ya? Ya, bentuknya tidak seperti itu aja. Mungkin Cuman tempat duduk doang gitu? Ya. Penggunaan rumus siklis? Iya. Ya, gitu. Baik, ada lagi anak-anak sebelum ada tambahan dari Ibu Natalina atau mungkin silakan mungkin ada pertanyaan. Riri atau Mega atau Putri boleh silakan. Christian Ciputra atau David, silakan David. Mungkin ada pertanyaan. Jovianli mana? Oke. Enggak ada? Sudah tidak ada ya? Abi mungkin ini menambahkan Bi. Tertarik nggak Bi dengan kuis kita hari ini? Lupa kuisnya Pak. Bagus Pak. Ya. Kuis lagi, Pak. Iya Pak, yang kayak gitu Pak. Tiap minggu Pak kuis berhadiah, Pak. Ya. Iya Pak, 20.000. Ya, nanti nanti kita rancang ya. Tiap minggu nggak apa-apa. Ya, nanti kita rancang. Saya pengen ada sponsornya. Ya. Ya, oke, terima kasih Abi masukannya. Nanti coba akan saya rancang lagi. Mungkin ada tambahan Daniel. Daniel belum berpendapat nih, sayang banget Daniel. Nathaniel juga boleh. Daniel silakan. Nggak ada, Pak, nggak ada. Nggak ada, oke. Nathaniel boleh, silakan. Nathaniel? Nggak ada, oke. Senang nggak kuisnya seperti tadi? Oke. Baik, tapi saya juga senang kenapa? Karena dari semua slide yang saya kasih tadi tidak ada yang memberikan dislike. Artinya semua memberikan hati, memberikan jempol. Jadi terima kasih partisipasi kalian baik banget untuk saya. Terima kasih. Kalau kalian sudah tidak berpendapat, tidak ingin tanya, saya serahkan kepada Bu Lina, mungkin ada tambahan untuk saya. Silakan Bu. Oke, baik, selamat pagi semuanya, Pak Agung dan juga anak-anak. Hari ini saya senang ikut belajar matematika. Seandainya cara belajarnya seperti ini pasti menyenangkan. Ya, saya kembali mengingat mereview ingatan saya kembali. Ternyata matematika itu nggak sesusah yang kita bayangkan, gitu ya. Saya termasuk murid yang ya di bawah rata-rata gitu ya. Tapi nanti Pak Agung jelasin begitu, mungkin karena ini masih sederhana. Jadi saya merasa senang karena saya merasa bisa nangkep gitu.
pembelajaran hari ini, dan itu yang selalu kita cari supaya pembelajaran itu menyenangkan, supaya anak-anak tetap tidak gampang merasa bosan walaupun situasinya memang cukup membosankan gitu ya. Di luaran sana kita gitu aja terus di rumah terus, nggak boleh pergi, nggak boleh ngapain, nggak boleh makan sembarangan, nggak boleh main sama teman dan seterusnya ya. Tapi kalau di depan laptop, di depan handphone kita belajar yang menyenangkan, saya pikir itu akan cukup menghibur kita. Di samping juga memang itu pasti menambah ilmu kita gitu ya. Jadi gue harap kalian tetap semangat dan pembelajaran apapun juga minta tolong berpartisipasi gitu ya, karena sesungguhnya dengan melakukan itu kita berpengalaman dan apa yang ilmu yang kita dapat tidak akan gampang dilupakan. Tapi kalau kita hanya diam, kita dengar kalau sempat, misalnya sambil kita tinggal ngapa-ngapain, bersih-bersih atau melakukan atau main atau yang lain, ya nanti kita nggak fokus dengan sesungguhnya gitu ya. Gue harap hari ini kalian mendapatkan sesuatu dari pembelajaran hari ini, dan saya senang kalian memperhatikan sendiri ya. Memang ada beberapa yang hanya diem aja gitu ya, itu dia bisa di lain kesempatan bisa berpartisipasi lagi ya. Itu saja, terima kasih Bapak Suwarno, Pak Pengawas sudah meninggalkan kita tadi, mungkin karena ya waktu Pak Agung memberitahu silahkan gabung lagi. Sepertinya Pak Suwarno sedang sibuk ya di kantor, itu saya lihat beliau buka kamera tapi orangnya nggak ada, sedang warawiri sedang banyak tugas ya. Itu terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu. Jangan lupa nanti siang setelah jam terakhir kita akan ibadah ya. Oke, terima kasih Pak Agung. Ya baik Bu, terima kasih Bu Lina atas masukannya untuk kita semua ya anak-anak. Kita akhiri pelajaran kita dengan berdoa penutup. Saya ingin satu lagi saya lupa, saya ingin memberikan tugas kepada kalian. Aduh, saya lupa. Aduh, jangan begitu dong. Tugasnya nanti ada di classroom ya, hanya 5 soal saja supaya kalian ingat apa yang sudah kita pelajari hari ini. Halaman 170. Nah, halaman 170 nomor 6 sampai 10. Nomor 6 sampai 10 nanti akan saya foto dan saya share di Google Classroom IPA dan IPS ya. Masing-masing kerjakan. Kemarin hanya kelas 12 saja yang belum saya kasih tugas. Kelas 10, 11 sudah, kelas 12. Makanya hari ini saya kasih jangka waktu sampai hari Sabtu jam 12 malam ya. Masih ada waktu, tenang saja. Ingat aplikasi yang sudah saya berikan kemarin hari Jumat yang lalu. Kalau kalian susah, pakai aplikasi? Banyak, manfaatkan teknologi yang ada. Brandly, Guanda atau apa, Photomat atau apa, ya. Itu silakan diinstal di handphone masing-masing. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Kiranya bisa dipengerti oleh anak-anak semuanya, menjadi berkat. Saya ingin Christian untuk berdoa menutup pelajaran kita pada hari ini. Silakan Christian. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk siang hari. Kami telah berkumpul, kami telah menyelesaikan pelajaran matematika kami. Terima kasih Tuhan, kami telah diberkati dari Tuhan hingga akhir pelajaran kami ini. Sekarang kami melanjutkan aktivitas kami, berdoa kami. Pelajaran selanjutnya sampai yang hari nanti kita diberkati selalu untuk diberikan kesehatan, berarti juga guru-guru kami dan Yesus mengakhiri. Amin. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan memberkati kalian. Sophie nanti ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Ya, sip. Oke, saya tutup. Saya tutup ya. Ya, Kevin. Ya, hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita menggunakan aplikasi mentimeter.com. Saya berharap video ini bisa membantu Anda yang ingin belajar matematika menggunakan aplikasi-aplikasi yang baru, aplikasi-aplikasi untuk mendukung media pembelajaran secara daring. Oke, sampai berjumpa di video-video pembelajaran yang lainnya. Salam.